Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan diri dulu, nama saya Gunila. Saya bertugas di Puskesmas Bogor Timur di bagian promosi kesehatan dan UKS. Ya, jadi kalau kalian nanti sudah masuk ya di SMA 3 ini, nanti ada posisi Puskesmas Bogor Timur adalah di samping SMA 3 ini. Ya. Hari ini saya akan memberikan materi dalam rangka MPLS ya secara daring, yaitu dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, PHBS ini yang kita bahas tentunya adalah protokol kesehatan pandemik COVID-19 di sekolah. Ya, jadi nanti kalian harus tahu nih PHBS itu apa sih, yang terkait dengan protokol kesehatan pandemik COVID itu seperti apa sih. Nah, nanti akan kita bahas ya. Slide. Nah, ini adalah materi baru memang yang harus disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor ya terkait dengan kondisi pandemik saat ini, yaitu protokol kesehatan di institusi pendidikan. Nah, protokol kesehatan ini sudah merupakan kesepakatan dari 4 kementerian ya yang sudah diesahkan bersama oleh 4 kementerian bersama, yaitu keputusan dari Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang panduan protokol kesehatan di sekolah. Ya, lanjut. Mohon maaf, bisa di ini nggak? Bisa kata saya. Ini untuk sebentar, bisa di ini nggak apa? Coba bentar. Aduh, saya tuh nggak lihat mata. Bisa di ini nggak ya? Di ini komputer ya, saya bisa ini ya. Saya siapin komputer di sini bisa. Sorry, nggak kelihatan. Atau saya ini, sorry. Itu komputer saya, laptop saya aja. Sorry ya.
Oke. Ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Mohon maaf tadi sedikit ada trouble. Nah, virus corona atau COVID-19 ini ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah cara mengurangi resikonya. Bagaimana sih cara mengurangi resiko untuk supaya kita tidak terkena COVID-19 ini? Dan yang kedua adalah mencari informasi yang benar. Jangan sampai informasi yang kalian dapatkan ternyata hoax gitu ya beritanya. Nah, atau misalnya ini benar enggak sih? Itu salah enggak sih gitu ya. Jadi kalian ragu-ragu dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah apa yang perlu dilakukan jika kita sakit. Nah, ini yang harus diketahui. Ya, next. Nah, apa itu COVID-19 ya? Coronary virus disease 2019 atau COVID-19 adalah coronary virus disease. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Ya, jadi kalau kalian bingung kok ada coronavirus, ada COVID-19, apa sih Bu? Gitu ya. Jadi kalau coronavirus ini adalah virusnya, nama virusnya virus corona. Sedangkan COVID-19 adalah nama penyakitnya. Ya, disebut 19 karena memang mulai berkembangnya virus ini pada akhir 2019. Makanya disebut sebagai COVID-19. 19-nya ini 2019 yaitu di akhir 2019 yang ditemukan di Wuhan pertama kali. Gejala klinisnya apa? Yang pertama adalah demam, ya. Yang kedua adalah adanya batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak napas di pernapasan. Ya, walaupun pada saat sekarang ini banyak sekali nih OTG orang tanpa gejala, ya, tanpa memiliki gejala seperti ini, tapi dia bisa juga tertular virus ini, gitu ya. Nah, saat ini memang belum tersedia vaksin untuk COVID-19. Penularannya lewat mana? Yang pertama adalah droplet, ya, atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Ya, jadi yang disebut droplet itu pada saat seseorang yang terkena dia memiliki virus tersebut, dia batuk, yang mengeluarkan cairan yang dikeluarkan oleh lewat mulutnya, itu adalah disebut droplet. Ya, ini adalah menjadi salah satu sumber penularan dari COVID-19 ini. Yang kedua adalah kontak pribadi seperti menyentuh, ya, berjabat tangan, itu adalah salah satu dia penularannya. Dan yang ketiga adalah menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut atau hidung kita, ya, atau mata juga bisa. Jadi misalnya contohnya ada seseorang yang dia memiliki virus di dalamnya, terus orang tersebut ya
dia batuk atau bersin tanpa memakai masker, dropletnya nempel misalnya di meja ini. Nah, kalian menyentuh meja ini, ada permukaan ini, nah inilah akan menjadi media. Ada yang sentuh, virusnya nempel di meja, nah inilah yang kemudian menjadi media penularan. Ya. Pencegahan penularannya, nah ini ya, pencegahan penularan COVID-19 ini melalui bisa cegah penularan bisa melalui mata, hidung, dan mulut. Ya, yang pertama selalu memakai masker ya bila mendesak keluar rumah dan ketika berbicara dengan orang lain. Ya, selalu pergunakan masker ya. Masker itu ada masker medis ya, yang seperti ini. Nah, ini masker medis ya. Nah, ini masker medis atau masker kain. Kalau untuk orang awam memang karena masker medis itu sudah didapat ya sekarang, bisa memakai masker kain seperti yang saya pakai ya. Yang kedua adalah rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Cuci tangannya harus pakai sabun karena virus ini akan mati dengan sabun ya. Cuci tangan selama 20 detik akan membunuh virus corona dan tentu saja kuman-kuman lain ya. Harus dengan air mengalir. Kenapa harus dengan air mengalir? Karena jangan sampai kalian seperti yang kalau di Sunda mah kobokan kayak gitu ya. Udah pakai sabunnya udah bener, tapi tangannya dicelupin ke ke gayung. Nah, itu tetap aja kumannya masih di situ-situ juga ya. Jadi usahakan selalu memakai sabun dan air yang mengalir ya. Kalau airnya nggak punya, Bu, saya nggak punya keran di rumah, boleh gayungnya dikocorin, yang penting airnya itu harus mengalir ya. Jangan menggosok mata dengan tangan ya, karena apalagi kondisi tangan kita ini kotor ya, belum cuci tangan. Kecuali kita yakin betul tangan kita ini bersih ya. Tapi kalau misalnya tangan kita ini kotor ya, habis dari luar ya, megang ini itu, kita kocok ya dengan tangan kita, ini bisa menjadikan media kuman itu masuk melalui selaput mata ya. Jangan memasukkan jari ke lubang hidung, sama juga ya, mata, hidung ini adalah pintu masuknya si virus ini masuk ke tubuh kita ya. Jangan gigit kuku ya, sama ini kondisi misalnya tangan kita kotor, kita gigit-gigit kuku ya, ini bahaya ya, virus tersebut bisa masuk ke tubuh kita. Hindari mengorek telinga dengan benda apapun, apalagi kita tidak pernah tahu ininya, misalnya yang kita korek ini bersih atau enggak, wah bisa tambah bahaya lagi, kumannya bisa masuk juga ya. Tunda ke dokter spesialis mata atau THT jika tidak darurat, karena bisa jadi sumber penularan bisa terjadi di sana ya. Next. Nah, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas. Nah, ini satu lagi, kalau tadi PHBS, ada satu lagi germas. Nah, ini yang harus kalian tahu nih sebagai seorang pelajar. Germas itu apa sih? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini yang digembar-gemborkan oleh pemerintah ya. Jadi tadi kalau yang pertama adalah PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Yang kedua adalah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini harus tahu semuanya ya. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya hidup bersih dan sehat ini yang termasuk dalam Germas itu apa saja? Yang pertama adalah makan dengan gizi yang seimbang. Ya, gizi seimbang itu pasti memenuhi ada karbohidratnya, proteinnya, ya, terus buahnya, gitu ya, buah sayurnya itu harus ada, ya. Yang selanjutnya rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Ya, olahraga ringan tidak usah yang tidak usah olahraga berat, tapi kalian bisa melakukan olahraga di sekitar rumah, jalan pagi, ya, lari pagi, ya, sepedahan, ya, yang berada di sekitar rumah saja, ya. Selanjutnya adalah cuci tangan pakai sabun. Tadi sudah saya bahas ya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Selanjutnya jaga kebersihan lingkungan ya. Usahakan lingkungan jangan sampai kotor gitu ya. Selalu menjaga kebersihan lingkungan, apalagi pada saat pandemi seperti ini, lingkungan di rumah juga harus dijaga ya. Tidak merokok ya, mudah-mudahan tidak ada nih di antara kalian yang merokok ya. Jangan sampai deh ya. Kita harus jadi generasi yang sehat. Selanjutnya adalah minum air mineral 8 gelas per hari. Ya, 8 gelas per hari ini cukup untuk memenuhi metabolisme tubuh kita. Yang selanjutnya adalah makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging hewani yang berpotensi menularkan penyakit.
Ya, bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan, jangan didiemin aja. Boleh kalian misalnya demamnya pada saat di rumah, oh saya demam harus ke rumah sakit. Ya, kita pakai dulu obat-obat yang ada, ya. Misalnya tanya mama, kalau obat yang ada di rumah ternyata bisa sembuh, bisa turun demamnya, ya nggak usah. Tapi kalau misalnya sudah 2 hari, ya dengan obat yang ada di rumah tetap saja demam, anjurkan kita anjurkan untuk ke fasilitas kesehatan. Ya, gunakan masker jika batuk atau tutup mulut dengan bagian atas lengan. Ya, pakai masker, selalu pakai masker. Ya, atau dengan menutup nih mulut dengan lengan bagian atas. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan, waduh, saya lupa nih nggak pakai masker, tapi saya pengen batuk. Nah, tutup lengannya seperti ini. Ya, jadi ini tujuannya untuk mencegah jangan sampai droplet yang keluar dari mulut kita ini keluar. Ya, jadi dengan lengan bagian atas. Nah, jangan lupa berdoa ya. Tentu saja kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, next. Nah, ini berdasarkan data jumlah kasus COVID ya di Kota Bogor ya, update terakhir 12 Juli 2020 pukul 14 ya. Ini memang data yang terbaru dari juru bicara COVID-19 Kota Bogor ya, orang OTG tanpa gejala ada 84, dalam pemantauan 43 ya. Nah, pasien dalam pengawasan PDP-nya ada 49, terkonfirmasi positif COVID ya. Kalau terkonfirmasi itu berarti dia sudah dilakukan tes swab-nya gitu ya. Bedanya apa dengan yang di atas tadi? Terkonfirmasi adalah yang sudah dilakukan pemeriksaan swab ya. Jumlahnya banyak ini ya, 212, yang sembuhnya 147, dalam pengawasan 47 dan meninggal 18 ya. Next. Nah, ini kategori sumber penularannya di fasilitas kesehatan bisa terjadi sumber penularan luar kota Bogor ya. Makanya yang apa namanya eh, yang melakukan mobilisasi gitu ya dari dan keluar kota Bogor. Nah, ini juga bisa salah satu menjadi sumber penularan. Kantor pemerintahan, pusat pembelanjaan. Untuk pusat pembelanjaan mungkin kalian sudah tahu kemarin ya yang terbaru Jogja Junction ya ditutup ya. Nah, ini juga menjadi yang sebelumnya Mitra 10 gitu ya. Jadi hati-hati ya. Era new normal ini bukan berarti kita bisa semaunya, bisa bebas, bisa apa normal seperti sebelumnya, bukan gitu ya. Jadi kadang-kadang yang salah ya persepsi masyarakat ini di era new normal, wah sudah virusnya nggak ada, jadi semaunya belanja semaunya, aktivitas fisik semaunya. Padahal tidak, ya kumannya itu masih tetap ada, yang bahkan bisa bertambah banyak kalau kita tidak bisa menerapkan protokol kesehatan yang benar, gitu ya. Jadi pusat pembelanjaan, transportasi umum, ya kereta, angkot, malah kemarin yang terbaru juga di kereta itu ditemukan 2 positif ya di swab itu. Nah, ini bisa jadi sumber penularan. Nah, ini ada angka pandemi, mungkin ini di next, lanjut aja ini kurvanya. Nah, next. Nah, ini ya. Nah, ini kebijakan pembatasan mobilitas penduduk ya. Pemerintah Kota Bogor mungkin sudah membaginya ya, ada PSBB tahap 1, 2, 3 ya, transisi, dan sekarang ada istilahnya adaptasi kebiasaan baru Kota Bogor yang berlaku 3 Juli sampai 3 Agustus. Ya, next. Nah, ini apa sih itu AKB? Mungkin pernah dengar ya. Apalagi sekarang Pak Wali sudah melaunching lagu AKB ya, yang apa namanya? Mungkin kalian kalau di YouTube bisa dilihat loh. Cuci tanganmu, gitu kan ada ya untuk apa gerakan AKB ini. Adaptasi kebiasaan baru ya adalah disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi di era sekarang ini bukan berarti kita kumannya hilang, virusnya hilang, tidak, virusnya masih tetap ada, tapi kita harus menerapkan kebiasaan yang baru. Apa sih kebiasaan adaptasi yang baru ini? Ya, ini disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan ya secara ketat agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif ya di era pandemi COVID-19 ini. Nah, ini sekolah merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID ya tentunya karena siswa sekolah itu kan banyak jumlahnya ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa menerapkan protokol kesehatan yang benar, nah ini bisa berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 ini. Sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah.
Ya, next. Nah, apa saja sih yang menjadi adaptasi kebiasaan baru itu? Yang pertama adalah adaptasi kebiasaan baru. Tidak lupa pakai masker. Ya, jangan lupa. Seandainya nanti kalian sudah mulai efektif untuk belajar ya, langsung ada secara langsung di sekolah, selalu biasakan jangan lupa nih memakai masker ya, masker yang sekarang bisa masker medis atau masker kain ya. Selanjutnya adalah sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya, selalu biasakan ya. Itulah yang harus adaptasi. Sebetulnya cuci tangan ini kegiatan apa ya, yang ringan, yang sepele, tetapi mempunyai manfaat yang sangat besar. Jadi saya ingat dulu itu, kalau kebetulan saya di bagian promosi kesehatan, jadi yang selalu saya apa namanya, penyuluhan yang sering saya lakukan adalah cuci tangan pakai sabun di mana-mana, di posyandu, posbindu, di sekolah pasti kegiatannya itu adalah apa, penyuluhannya itu adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, kebanyakan orang itu menganggap sepele, apa sih, cuma cuci tangan aja gitu ya. Uh, Kayak cuci tangan aja gampang lah, ibu ngapain sih ngomongin cuci tangan aja gitu kan. Nah, padahal cuci tangan ini memang kegiatannya yang sepele, cuma cuci tangan pakai sabun, tapi ini mempunyai manfaat yang luar biasa ya, apalagi di saat era pandemi COVID ini gitu ya. Ini menjadi hit gitu ya, kegiatan yang hit, yang sering sekali ya disosialisasikan, yang booming, yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Ya, cuci tangannya juga bukan lagi asal ya, tapi ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yaitu kalau dulu memang ada 6 langkah, sekarang yang terbaru ada 5 langkah, sama saja. Yang penting apa namanya, step-stepnya itu hampir sama ya, mungkin ada beberapa yang agak disingkat, tapi intinya adalah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, yaitu semua bagian tangan digosok selama 20 detik ya. Yang pertama adalah setelah diberi sabun ya, permukaannya digosok ya, bagian punggung belakangnya digosok, sela-sela jarinya juga harus digosok ya. Nah, ini buku-buku jari di sini harus digosok ya, kukunya, kuku jari ya, ini hampir lupa kadang-kadang, nggak pernah, asal aja cuci tangannya begini. Hati-hati ya, virusnya ini bisa-bisa malah masih nempel ya, nggak, karena nggak semua bagian tangan kita digosok gitu ya. Jadi kukunya harus tetap digosok ya, jempolnya tetap digosok ya. Setelah itu baru dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan dengan handuk atau tisu. Nah, selanjutnya adalah sedia hand sanitizer kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya agak repot nih Bu, cuci tangan, takutnya di sana nggak ada air mengalir, sediakan selalu hand sanitizer. Ya, kalau kalian pergi boleh ke sekolah itu, atau misalnya kalau kalian mau pergi ke luar ya, keluar dari rumah, selalu membawa hand sanitizer. Ya, pastikan bahwa kalian harus membawa desinfektan kemanapun kalian pergi. Ya, selanjutnya adalah tetap jaga jarak ya, adaptasi kebiasaan baru 1 sampai 2 meter ya, itu adalah jarak aman, tetap menjaga jarak ya. Selanjutnya adalah, nah ini saya hello aja, tidak usah bersalaman ya, karena pada saat pandemi sekarang memang kita membatasi ya, jaga jarak ya, jadi cukup dengan, atau misalnya kalau dengan guru ya mungkin assalamualaikum gitu ya, jadi nggak usah lagi cium tangan atau berjaga tangan dengan teman ya, jadi saya hello aja ya. Nah, setibanya di rumah ya, bila kalian dari luar rumah ya, harus langsung biasakan selalu mandi ya, mandi ya. Baju yang sudah digunakan dari luar rumah, apalagi nanti mungkin kalau misalnya kalian sudah mulai dengan di sekolah ini sudah aktif ya, itu bajunya langsung buka, pisahin, rendam ya, jangan disatuin dengan baju yang di rumah ya, nanti kumannya malah kecampur kemana-mana ya. Kita tidak pernah tahu bahwa virus itu akan menempel di mana ya, bisa saja di baju kita, misalnya pada saat kita keluar rumah ya, virus itu nempel di baju kita, kan bisa saja hal itu terjadi. Jadi pada saat kita sampai di rumah, jangan dulu duduk, jangan dulu makan, jangan dulu dengan aktivitas yang lain, langsung buka bajunya, buka baju, ganti baju, rendam baju yang tadi dipakai dari luar rumah ya, karena mungkin saja
virus itu nempel di baju kita, gitu ya. Jangan disatukan dengan baju lain ya, ingat ya, langsung direndam dengan satu ember ya. Nah, kalian langsung mandi ya, mandi dengan sabun ya, tentunya semua bagian tubuh itu terkena sabun ya. Selanjutnya adalah gunakan uang elektronik ya, kalau bisa ya menghindari ya, meminimalkan seminimal mungkin penggunaan uang secara langsung ya. Jadi gunakan uang elektronik ya, salah satunya tadi dengan ATM ya, penggunaan atau banking ya, seperti itu. Kecuali kalau memang yang bayar angkot itu memang susah ya, mau tidak mau berarti kalian harus biasakan hand sanitizer-nya atau cuci tangannya ya. Terus jaga jarak di kendaraan umum ya, jaga jarak. Nah, ini memang agak susah nih kalau yang angkot nih, saya lihat masih aja ada nih sekarang di era new normal ya. Ada yang pakai angkot nggak? Ada ya di sini ya. Nah, bisa kalian meminimalkannya dengan menggunakan kendaraan pribadi ya. Tapi kalaupun memang itu mau tidak mau kalian harus menggunakan kendaraan umum, berarti tetap menjaga jarak ya. Selanjutnya, jika sedang flu, di rumah saja, nggak usah kemana-mana gitu ya. Kalau kita flu, sudah nggak usah keluar rumah, lebih beresiko ya. Kondisi tubuh kita menurun pun ya, pada saat flu kondisi tubuh kita dalam kondisi yang menurun ya, di mana penyakit itu bisa cepat ya, bisa saja cepat menempel di tubuh kita ya, karena kondisi tubuh kita itu dalam kondisi yang sedang turun, tidak fit ya. Jadi kalau misalnya kita sedang flu, lebih baik di rumah saja, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, minum air putih ya yang banyak. Untuk balita dan lansia ini di rumah saja ya, karena kenapa? Ini mereka rentan terhadap penyakit ya. Next. Nah, ini pakai masker bukan hanya untuk yang sakit saja ya, bukan yang memang dia terkena virus saja. Enggak, semua orang sekarang ini pemerintah mewajibkan untuk memakai masker ya. Waspada, virus corona masih ada di sekitar kita ya. Bukan berarti pada saat era new normal ini virusnya hilang, tidak ya. Virusnya masih tetap ada dengan jumlah yang sama atau mungkin bisa bertambah banyak gitu ya. Nah, virusnya ini tetap ada, jadi kita harus tetap waspada. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Nah, di luar banyak orang yang tanpa gejala nih. Yang sekarang ini banyak terjadi OTG, orang tanpa gejala. Ya, kalau dulu ketahuan nih, badannya demam, batuk, pilek, ya, batuk gitu ya. Nah, ini wah dicurigai COVID. Sekarang ini banyak sekali orang yang OTG tanpa gejala. Tidak ada gejala, tapi dia ternyata di dalam tubuhnya ini terdapat virus COVID-19 ini, gitu ya. Nah, ini dia memiliki potensi untuk menularkan pada orang lain. Banyak sekali, mungkin ya, salah satu kasusnya kemarin yang di Jogja Junction, gitu ya, itu adalah karyawannya, dia biasa saja, dia bekerja biasa kan, tidak ada gejala batuk pilek, tidak ada demam, dia bekerja biasa. Tetapi pada saat ada pemeriksaan rapid massal itu, nah ketahuan di situ. Ya, jadi sekarang ini yang banyak yang banyak di masyarakat itu OTG, orang tanpa gejala. Dia tidak memiliki gejala, tapi dia berpotensi menularkan pada orang lain. Nah, ini yang bahaya. Gitu ya, kita tidak pernah bisa tahu ya orang itu terdapat virus atau enggak di tubuhnya ya. Nah, ini kita bisa lihat nih dengan penggunaan masker ya. Yang atas ini no masker. Kalau misalnya 2 orang tanpa menggunakan masker, nah ini potensi penularannya. Nah, bila dua-duanya berbicara, batuk, pilek, atau dan sebagainya, nah ini bisa terjadi potensi yang sangat besar untuk penularan penyebaran penyakit. Misalnya salah satunya terkena, satunya aman ya, sehat. Ya, ini bisa berpotensi terjadinya penularan. Kalau salah satunya saja yang menggunakan masker, nah masih tetap ada potensi ya, bisa dilihat ya. Nah, yang aman itu kalau dua-duanya menggunakan masker ya, karena kuman itu, virus itu tersaring lewat maskernya
gitu ya. Jadi makanya pemerintah selalu menggalakkan ya, menginformasikan ya untuk pemakaian masker tidak hanya pada yang sakit tapi juga pada yang sehat. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana memakai masker kain yang aman? Ya, yang pertama adalah bersihkan tangan sebelum menyentuh masker. Ya, tangannya bersihin dulu. Jangan sampai kita pakai masker tapi mau cuci tangan, percuma. Nanti maskernya bersih, tangannya kotor, nanti pasti pakai ya nempel-nempel juga. Ya, jadi yang pertama adalah tetap selalu cuci tangan. Ya, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya, yang kedua ambil masker dengan cara memegang kaitnya. Ini saya praktekin ya. Kalau ada masker di sini, kalian ambil dengan ininya, kaitnya, ya. Nah, selanjutnya cek masker bila ada kerusakan atau kotor, gunakan masker berlapis 3 aja. Jadi dicek nih kalau maskernya ada yang bolong, ya nggak usah dipakai, percuma, nanti malah virusnya masuk lewat yang bolong itu ya. Jadi pastikan maskernya ini dia tidak rusak ya dan bersih. Kalau kotor juga jangan dipakai ya. Nah, gunakan masker kain berlapis 3 untuk masker kain. Nah, masker kain berlapis 3 itu biasanya jangan yang kalau sekarang kalau saya pakai ini maskernya lapis 2 ya. Lapis 3 itu bisa kalian lapisi lagi dengan tisu. Tuh ya. Jadi jangan cuma satu ya, khawatir terlalu tipis ya, kecuali kita yakin bahwa maskernya itu walaupun satu dia tebal. Itu kainnya ya. Kemarin waktu awal-awal saya dapat tuh beli masker kain tipis banget ya, udah 1 lembar tipis lagi. Nah, ini malah beresiko juga ya. Jadi kalau mau 1 lembar ya kita pastikan bahwa dia agak cukup tebal gitu ya. Sesuaikan masker dengan wajah agar pas di wajah ya, sesuaikan setelah dipakai. Nah, ini disesuaikan, ini jangan sampai kendor ke bawah atau ke atas ya, sesuaikan dengan wajah kita ya supaya pas dan tentu juga nyaman dipakainya gitu ya. Usahakan masker menutup mulut, hidung dan dagu ya, jadi sampai sini ya, mulut, hidungnya ditutup, dagunya juga harus tertutup, jangan sampai ininya begini aja nongol ya, atau dia ke bawah gini, ini salah juga. Jadi semuanya tertutup ya. Hindari menyentuh area masker bagian depan. Tadi agak saya kadang-kadang suka lupa ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah terbiasa nggak lupa lagi. Nah, ini hindari. Kenapa sih harus dihindari? Nah, di sini takutnya virusnya di sini berkumpul di sini, kita kepegang 5 menit. Oke. Oke ya, terus ya, hindari menyentuh area. Setelah digunakan 4 jam ini harus diganti ya. Melepas masker dengan menyentuh bagian kaitnya, ini juga kalau melepasnya juga bagian kaitnya gitu ya. Nah, terakhir bila sudah selesai tetap dengan cuci tangan ya. Next. Hindari masker yang terlihat rusak, hindari memakai masker yang longgar ya, hindari memakai masker di bawah hidung ya, hindari melepas masker ketika berada dengan orang lain pada jarak yang kurang dari 1 meter ya. Misalnya kita 1 meter udah dilepas, jangan ya, tetap hindari ya, apalagi pada saat kita di kerumunan ya. Oke, lanjut next. Nah, menerapkan etika batuk dan bersin ya. Tadi saya bilang etika batuknya begini ya, menggunakan tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ya. Pada saat apalagi kita tidak memakai masker supaya mencegah jangan sampai droplet itu keluar penyebarannya lewat udara ya. Selalu biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya. Ini langkah cuci tangan dengan air dan sabun. Ya, lanjut aja. Next. Next, slide-nya next. Ya, next, udah. Ya, cara menggunakan hand sanitizer ya, teteskan hand sanitizer pada tangan ya, gosok-gosok ya. Terus, nah ini semua bagian juga harus terkena ya. Nah, ratakan semua permukaan sampai kering sekitar 20 detik ya. Oke, terus lanjut next. Nah, ini penting jaga jarak di tengah pandemi COVID ya, sedikit lagi ya.
Nah ini kita lihat tanpa physical distancing ya, satu orang pada hari pertama nih, hari kelima bisa bertambah 2 kali lipat, hari ke-30 bisa terlihat angkanya di 406 ya, bisa terjadi penularannya yang cukup banyak. Tapi kalau ada 50% kita pengurangan untuk kontak sosialnya. Nah, ini bila satu orang terinfeksi, pada hari kelima hanya satu finish setengahnya. Ya, hari ke-30 hanya 15 orang. Ya. Nah, kalau kita mengurangi lagi ya penyebarannya dengan mengurangi kontak sosial 75%, ya hari pertama ya satu orang yang terkena, hari kelima hanya setengahnya lagi. Ya, di hari ke-30 ini hanya 2,5-nya aja yang kena. Ya, jadi pentingnya pengurangan kontak sosial ini ya, menjaga social distancing ini ya, jaga jarak aman ya, hindari penggunaan transport publik sebisa mungkin, hindari kunjungan ke rumah teman kerabat ya. Nah, kalau tidak perlu-perlu banget nggak usah ya, di rumah aja ya, bisa melalui online gitu ya, supaya lebih aman ya, jaga jarak ya dari orang lain di tempat umum minimal 2 meter, tidak pergi liburan keluar kota atau keluar negeri ya, jangan sampai nih kemarin wah baru dibuka era new normal puncak udah rame, wah bahaya lagi nih ya, jadi hindari sebisa mungkin ya. Adaptasi kebiasaan baru di sekolah ya, nah ini rangkanya yang pertama disinfeksi sarana di lingkungan sekolah, memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun, ya, cuci tangan, hand sanitizer, memastikan ketersediaan masker, ya, atau ini ada alat pengukur suhu tubuh, ya, dan melakukan pemantauan kesehatan warga pendidikan sekolah, ya. Lakukan desinfektan sarana prasarana di lingkungan sekolah, ya. Ini sama juga, ya. Next. Oh, next. Terus. Next. Udah. Ya. Nah, ini sebelum berangkat ke sekolah, pastikan kondisi kalian nih, sarapan, konsumsi gizi seimbang, supaya tubuh kita tetap fit ya. Kuman-kuman bisa, jangan sampai kuman itu cepat masuk ke dalam tubuh kita. Kondisi tubuh harus fit ya, sarapan, konsumsi gizi seimbang. Memastikan penggunaan masker kain lapis 3 atau 2 ya. Kalau yang lapis 3 bisa tambah lagi dengan tisu ya. Membawa makanan beserta alat makan dan minum sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasakan nih nanti membawa alat makan sendiri, bekal sendiri dari rumah ya. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala, suhu di atas 37,5 ya. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan sendiri ya. Wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat pribadi ya, ibadah ya, alat olahraga ini biasakan untuk membawa sendiri gitu ya. Selama perjalanan pulang menggunakan masker, tetap jaga jarak, tidak menyentuh mata, hidung dan mulut. Ingat ya, hindari menyentuh permukaan benda-benda dan membersihkan tangan dan sebelum sesudah menggunakan transportasi umum. Ya. Nah, ini sebelum masuk gerbang tetap ya dijaga jarak, cuci tangan. Tadi saya sudah melakukannya juga di depan. Selama kegiatan pembelajaran tetap menggunakan masker, menggunakan alat belajar sendiri, dan dilarang meminjam alat serta peralatan tulis maupun yang lainnya ya. Selesai kegiatan belajar tetap menggunakan masker, keluar ruangan dengan berbaris menerapkan jarak ya. Nah, ini bisa dilihat. Ya, selama berada di lingkungan sekolah selalu melakukan CTPS itu cuci tangan pakai sabun ya, di perpustakaan, di kantin, di toilet tetap selalu biasakan cuci tangan memakai sabun ya, tempat ibadah, di tangga, di lapangan ya, di ruang olahraga harus selalu menjaga CTPS-nya harus tetap dilakukan ya. Setelah sampai di rumah, ingat buka sepatu sebelum masuk rumah, semprot desinfektan barang yang dibawa dari sekolah. Buang semua benda yang tidak dibutuhkan ya, langsung cuci tangan ya, buka pakaian dan langsung cuci, jangan sentuh apapun dulu sebelum kalian cuci tangan, langsung mandi ya menggunakan sabun, dan jangan langsung beristirahat kalau kondisi tubuh kita memang belum bersih ya. Nah, itu saja mungkin ya, ingat ya 3 cara memutus penularan COVID-19. Yang pertama adalah jaga jarak, yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, ya. Dan yang ketiga adalah pakai masker.
ya. Jadi ingat, disiplin kita adalah vaksin kita, ya. Dengan 3 langkah ini semoga tubuh kita terhindar dari virus corona. Ya, sekian dan terima kasih. Oke. Ya bagi yang mau beri pertanyaan silahkan. Dari Alfa Rizky. Apakah virus corona bisa menyebar lewat udara selain droplet? Gimana? Apakah virus corona bisa menyebar lewat udara selain droplet? Mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Langsung jawab, oke ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Memang tadi di slide yang sebelumnya bisa dilihat ini ada kemungkinan bahwa sekarang virus corona itu bisa melalui penyebar lewat airborne, artinya lewat udara, gitu ya. Itu baru kemungkinan dan memang belum dikeluarkan statement secara resmi, gitu ya. Jadi untuk penyebaran lewat udara yang selama ini sudah diketahui bahwa droplet itu bisa lewat airborne, artinya udara, itu untuk kasus-kasus yang misalnya pada saat di dokter gigi, gitu ya. Jadi pada saat di dokter gigi yang memang di pada saat di dokter gigi nih misalnya kan di bor ya, ada yang di apa tambal itu kan di sedikit dibor ya giginya ini kan. Nah ini yang potensial si cairan ini yang keluar dari mulut si pasien ini itu yang potensial menyebar melalui udara. Pada ruangan tertutup virus itu akan bertahan selama 3 jam, kurang lebih 3 jam. Makanya untuk tempat-tempat tertutup yang memang ventilasi udaranya kurang ini berpotensi sekali terjadinya penularan dari virus corona ini, gitu ya. Nah itu jadi untuk penyebaran lewat udaranya untuk hal-hal seperti itu, atau misalnya pada saat di rumah sakit ya, pada saat ada nebulizer ya, uap ya, pada penderita asma misalnya ya yang di nebulizer di uap. Nah uap ini yang potensial terjadinya penularan lewat udara seperti itu ya. Nah, biasanya untuk di tempat-tempat seperti itu di rumah sakit ya, pada saat di dokter gigi yang memang ventilasi udaranya itu kurang, itu bisa terjadi penularan lewat airborne. Tapi untuk airborne yang seperti kuman TBC itu belum ada penelitian ke situ. Tapi walaupun yang terakhir ada yang sudah mengeluarkan statement tapi belum resmi dirilis oleh pemerintah. Jadi untuk sementara penularan lewat udara itu untuk kasus-kasus seperti misalnya di dokter gigi ya, pada saat di rumah sakit ya, pada saat pasien intubasi, pada saat operasi. Nah, itu yang bisa melalui lewat udara dengan ventilasi yang kurang ya, karena virus itu yang keluar ya, droplet itu yang keluar itu bisa bertahan di udara selama 3 jam.
Mudah-mudahan cukup puas. Nah, Pertanyaan dari Muhammad Rangga Pratama. Mau nanya Bu, berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda? di permukaan benda ya. Nah, ini macam-macam ya. Mungkin saya tidak bawa ininya ya. Ada kurang lebih untuk kalau di udara tadi kurang lebih 3 jam ya, di permukaan benda bisa 8 jam tergantung bendanya ya. Itu bisa 8 jam atau bisa bahkan bisa sampai dengan 3 hari ya, kurang lebihnya 3 hari ya. Tapi itu pun bisa apa namanya, bisa bertahap, apa namanya, ada lagi gitu kan, ada lagi referensi yang pernah saya baca juga, lebih dari 3 hari pun ada gitu kan, tergantung dari permukaan. Seperti plastik, logam itu beda-beda dia bertahannya berapa harinya itu ya. Jadi kurang lebih bisa 3 atau 4 hari virus itu masih bisa bertahan di permukaan benda ya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi dari Aisyah Diandra Maharani. Kenapa masker harus diganti setiap 4 jam? Ya, kenapa masker harus diganti setiap 4 jam? Ya, karena gini, 4 jam itu kita diprediksi bahwa, nah ini misalnya maskernya ya. Nah, bisa saja ini potensi kuman itu nempel di sini ya, di permukaan luar masker ya. Jadi kurang lebihnya selama 4 jam ya, disitulah apa namanya, kita menjaga ya waktu yang aman ya. Jangan sampai kalau terlalu lama semakin banyak kuman menempel ya, malah akan berpotensi menjadi apa, masuk ke tubuh kita ya. Jadi memang untuk amannya itu adalah 4 jam ya, karena kita apa namanya, diperkirakan bahwa ini si kuman ini sudah banyak menempel di permukaan, apalagi tergantung kondisinya. Gini, artinya jika kalian berada di tempat umum, di keramaian yang banyak orang, nah ini banyak sekali pasti nih kuman-kuman yang menempel di masker kita. Kecuali kalau kita tidak ada orang ya, orangnya sedikit, mungkin bisa lebih lama dari 4 jam. Tapi kalau misalnya orang itu ramai, kita di tempat umum, di keramaian umum, nah kita diperkirakan ini waktu yang aman ya, karena banyak sekali kuman menempel di sini. Kalau terlebih dari 4 jam, terlalu banyak cuman yang menempel, malah akan beresiko. Ya, jadi memang amannya adalah 4 jam kita ganti masker. Ya, bila kita berada di keramaian cukup banyak orang. Ada juga pertanyaan, apa itu tes PCR dan rapid test? Dan kenapa biaya rapid lebih mahal dari biaya swab lebih mahal dari rapid? Yang nanya siapa? Maaf, Muhammad Farhan. Farhan. Ya, terima kasih ya Farhan. Ada PCR TB, PCR test dan swab. Ya, jadi apa sih bedanya? Satu lagi ya, sebetulnya ada rapid test. Ya, kalau rapid test itu pemeriksaannya dia memang apa namanya, lewat ini hanya sedikit saja ya, pemeriksaan darahnya. Kalau PCR ini dia ada menggunakan apa namanya, eh, apa, pemeriksaan khusus. Ini memang lebih lebih lengkap lagi ya dibanding dengan rapid ya, lebih mengarah lebih menjurus untuk ke COVID ini, COVID-19. Kalau swab ini dengan mengambil, PCR ini dengan diambil darah. Kalau swab ini dengan apa namanya, mengambil sampel. Sampel biasanya di hidung ya, di swab di hidung atau di tenggorokan gitu ya. Terus kenapa tadi mahal katanya ya? Kenapa lebih mahal ya dibandingkan rapid? Kalau rapid memang sekarang harganya eh, sekitar 300 ya kalau rapid ya. Kenapa lebih mahal katanya PCR sama swab ini? Ya mungkin karena memang regennya ini memang agak susah ya, karena regennya yang susah, dan apa namanya, pemeriksaannya juga mungkin biasanya kita terkendala dengan harga regen yang mahal, makanya otomatis biaya beban untuk pemeriksaannya pun akan bertambah tinggi gitu ya, karena harga regen.
Oke, ada lagi? Sudah? Cukup? Ada juga pertanyaan Bu dari Priscila Pasya dan Muhammad Rusbehan. Kira-kira pertanyaan sama tentang apakah memakai masker saat olahraga itu baik? Oh ya, memakai masker pada saat kondisi olahraga. Nah ini saya lihat ya banyak sekali nih pada saat eranya normal di kebun raya banyak yang melakukan olahraga jogging tapi nggak pakai masker gitu ya. Nah tetap untuk prosedur kita menjaga kondisi aman itu memakai masker harus tetap dipergunakan. Tapi kalau olahraganya yang berat memang tidak disarankan ya olahraga berat yang memang aktivitas di mana oksigen itu banyak sekali dibutuhkan. Nah, ini hati-hati juga ya jangan sampai nanti dengan prosedur kita memakai prosedur yang benar tetapi malah bikin kelenger gitu ya. Jadi olahraga tetap pada saat ini lakukanlah dengan olahraga yang ringan dulu. Pemakaian masker harus tetap digunakan, tapi ingat ya jangan sampai mengganggu. Tadi mungkin kalau kalian lihat di slide itu ada memakai maskernya itu tidak mengganggu, jangan sampai membuat sesak napas gitu ya. Jadi pastikan juga jangan sampai masker ini membuat sesak napas, mungkin bisa sedikit dilonggarkan. Dan untuk olahraga, hindari olahraga yang berat dengan menggunakan masker. Kalau misalnya kita berolahraga tanpa banyak orang, misalnya tempat sendiri, nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kalian, misalnya di tempat di lapangan gitu ya, yang lapangan itu kalian sendiri gitu ya, nggak pakai masker nggak apa-apa, aman gitu ya. Yang menggunakan masker itu tetap bila kita berada di keramaian. Ya, jadi untuk saat ini ya kalau bisa olahraganya yang olahraga ringan saja dan dilakukan di sekitar rumah aja yang dekat-dekat ya. Jadi supaya kita aman gitu ya, nggak sesek juga pakai masker dan tidak juga menularkan kuman pada orang lain. Ya. Ada juga pertanyaan dari Adita Rukmana. Berapa usia lansia dan balita itu rentan terhadap virus corona? Ya. Lansia dan balita ini kenapa rentan sih terhadap sebetulnya tidak hanya dengan virus corona ya, penyakit yang lain pun lansia dan balita ini rentan. Ya, apalagi bertambah lagi virus corona ya. Untuk semua penyakit memang lansia itu dan balita itu rentan karena apa? Daya tahan tubuhnya masih rendah gitu ya dibanding dengan kalian usia produktif ya di mana daya tahan tubuhnya kalian bisa terjaga ya. Kalau lansia itu kenapa rentan? Karena metabolismenya semuanya daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang gitu ya, masuk penyakit sedikit saja. Nah, apalagi dengan lansia yang memiliki komorbid faktor risiko, misalnya si lansianya punya penyakit diabetes, penyakit gula gitu ya, paru. Nah, ini lebih rentan lagi gitu ya. Dia berbeda dengan orang-orang pada usia produktif seperti kalian. Kalau kalian misalnya usia produktif kena penyakit masih bisa nih bertahan karena daya tahan tubuhnya bagus ya, kondisi tubuhnya bagus. Tapi lansia di mana semua daya tahan tubuhnya sudah menurun, fungsi tubuhnya mulai menurun, ya paru-parunya sudah mulai menurun. Nah, ini akan mempercepat ya memperburuk kondisi bila lansia tersebut terkena penyakit. Ya, artinya dia rentan itu kalau ada penyakit ya tambah lagi dengan kondisi tubuhnya gitu ya, malah tambah akhirnya memperparah. Ya balita juga sama ya. Dia belum sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan baik. Nah, ini juga rentan terhadap ya. Baik Bu, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab akan ditutup. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, jadi mungkin kalau misalnya kalian ada yang masih belum puas, ya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh kalian tanyakan via WA ya pada saya Ibu Nila di 089999
00406. Ya, saya ulangi 08 99 99 00406. Boleh kalian tanyakan apa saja ya, mau terkait dengan virus corona, COVID ini atau dengan penyakit lain, atau ya satu lagi karena saya juga pemegang program UKS dan PKPR ya, pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Jika kalian ingin ada yang ingin konsul curhat untuk masalah apapun ya terkait dengan remaja, mangga silahkan ya di WA saja ya. Kapanpun insya Allah akan saya balas. Ya. Terima kasih Bu atas pemberian materinya pada sesi kali ini. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengerjaan resume dan diskusi antar gugus. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.